future. Aduh. Future. Mana ini? Udah kelihatan kah? Sudah terlihat, Ma'am. Ya, sudah terlihat. Ya, saya nggak tahu ya kok sumuk banget ya di tempat saya. Saya itu Yondeso. Mungkin satu-satunya rumah di komplek ini yang nggak ada AC-nya itu rumah saya. Karena kalau kelamaan kena AC itu saya juga masuk angin. Di Solo saya itu kena AC yang agak dingin dikit dan dalam waktu lama itu ya masuk angin. Jadi rumah saya itu nggak ada AC-nya. Mau kipas angin saja. Anak-anak saya itu juga, anak saya dia nggak tahan dengan kipas angin gitu ya. Jadi itu bisa banget rumah saya itu. Pada heran kenapa di rumah saya itu nggak ada AC-nya ya, karena tidak ada yang bisa menikmati AC dengan sangat gitu loh ya. Di kantor pun atau di kelas pun kalau AC-nya terlalu dingin itu saya pasti pulangnya udah greges-greges. Wong desa. Saya lebih suka kipasan, suka wong desa lah, saya itu wong desa banget. Jadi saya itu kalau dulu ngajar di kelas, kan mesti pindah dari satu kelas ke kelas yang lain, dari satu fakultas pindah ke fakultas lain. Di dalam AC, keluar panas, masuk ruangan lagi AC, keluar lagi panas, masuk ruangan fakultas beda lagi AC. Waduh, itu ngomong desa. Saya ingat kalau kita nginep di hotel gitu ya, dan AC-nya nggak bisa dikecilin banget gitu ya, maksudnya minimal kecil tuh masih dingin gitu. Wah iya loh ributnya anak-anak itu karena kedinginan. Desa lah saya itu, keluarga saya itu yang tuh desa. Seneng ada dingin-dingin dikit tapi ojo adem-adem. Hujan terlalu deres, adem, wala ya udah pada cetutukan semua. Kalau saya sih rodok mending asal jangan AC ya. Udara dingin itu saya masih tahan. Ya bagaimanapun juga, meskipun nggak terlalu lama, kan saya pernah kuliah di luar negeri gitu ya. Musim dinginnya kan ya 0 derajat lah gitu ya. Kalau itu saya tahan. Tapi kalau AC kok enggak? Desa toh? Jangan desa banget lah. Oke. Nah sekarang future tenses. Ternyata untuk menyatakan future itu ada beberapa cara gitu ya. Jadi misalnya untuk menyatakan prediksi atau statement of fact, ya, untuk menyatakan prediksi atau statement of fact digunakan will. Prediksi saja gitu ya. Atau ya fakta yang sederhana-sederhana gitu ya. The sun will rise at 6:30 misalnya. Lunch break today will be 10 minutes longer. Yang sudah jelas itu kalau pakai if present gitu ya. If you help me, I will help you. Intention. Intention itu maksudnya a plan for the future that you have already thought about. Rencana gitu ya. Masa depan, ya rencana lah gitu ya. Yang sudah dipikirkan, sudah dipersiapkan gitu ya. We are going to buy a new car next month. I'm going to work in a bank when I leave school. Rencana yang tapi ya sudah dipersiapkan gitu ya. Sorry tak ubah fisik. Going to is often used in the past tense to talk about an unfulfilled intention. Tetapi kalau intention itu tidak terpenuhi di waktu lampau, maka digunakan going to. Itu ya. Itu. Nah, misalnya, I was going to study for my grammar test, but I had no time. Dulu
semalam, tadi, gitu ya. Saya rencananya belajar sih, tapi nggak ada waktu. Ya, berarti kan tidak terpenuhi, gitu ya. Oke, yang ketiga, untuk arrangement. Ya, untuk arrangement. Nah, ini ingat waktu kalian mempelajari present continuous. The present continuous tense is used in talking about arrangement. Arrangement is a plan, kok loro, is a plan for the future that you have already thought about and discussed with someone else. Jadi arrangement itu rencana. Ya memang sudah dipikirkan, mungkin sudah dibicarakan gitu, tapi namanya tetap rencana. Ya. Dan yang namanya rencana itu bisa berubah. My sister's going to the dentist tomorrow. Rencananya kakak saya mau ke dokter gigi besok. Rencananya loh ya. Bisa saja nggak jadi, saking takutnya, hujan deres misalnya, dan sebagainya. Nah, sekarang untuk scheduled event, kalian ingat ketika mempelajari present simple tense. Bisa digunakan untuk future, gitu ya. To refer to future events that are scheduled, sudah terjadwal, and outside of our control, di luar kontrol kita untuk mengubahnya, karena itu official schedule, gitu ya. Kemarin sudah dibicarakan panjang lebar pada waktu present simple. Hurry up, the train departs in 10 minutes. Itu sudah official schedule-nya seperti itu, gitu ya. I leave Frankfurt at 5 o'clock in the morning and arrive in New York at midnight the next day. Bayangin ya. I leave, itu rencananya pesawatnya jam 5 dari Frankfurt, tapi sampai New York-nya itu midnight besoknya, bukan midnight pada hari yang sama, midnight besoknya, gitu ya. Itu tuh saya alami ketika saya ke Amerika tahun 2012 sendirian. Kalau sekarang saya disuruh pulang nggak berani berangkat sendirian ke Amerika, dan belum pernah saya itu ke Amerika, apalagi sendirian gitu ya. Total journey time-nya itu 36 jam. 36 jam total journey time-nya itu. Total naik pesawatnya itu 22 jam Pak ya. Semarang Jakarta sejam, Jakarta Hong Kong 4 jam kalau nggak salah. Ada 5 ya. Terus dari Hong Kong ke Los Angeles itu 13 ya kayaknya. 13, 20. Terus dari Los Angeles ke Phoenix. Itu sejaman ya, kayak dari Semarang Jakarta. Ya 21-22 jaman lah. Tapi total journey time-nya itu 36 jam. Dan itu saya sendirian. Betul-betul sendirian. PP itu sendirian. Waktu berangkat masih seneng ya. Pulangnya itu udah ngeri capeknya. Dan ada masalah pesawatnya. Saat pertamanya itu yang dari Phoenix mau ke Los Angeles itu putar balik, udah sampai di Los Angeles putar balik. Karena roda pesawatnya nyangkut. Jadi balik lagi ke Phoenix itu dengan roda pesawat yang setengah nyangkut. Dan sejak saat itu kalau saya itu naik pesawat, takutannya luar biasa. Take off-nya itu loh, take off atau landing-nya itu saya ketakutannya luar biasa. Tuh. Jadi ngerilah perjalanannya. Berangkatnya ke barat, berangkatnya malam. Sepanjang perjalanan tuh malam aja. Bayangin malam dibangunin untuk makan pagi. Kondisi malam dibangunin makan siang. Kondisi malam dibangunin makan malam. Malam terus. Baliknya ke timur kan. Siang terus. Gila nggak? Wah, dan rasanya apa? Kacau. Ritme tubuh saya itu kacau banget. Itulah yang namanya kemudian disebut jet lag.
Ya, oke. Nah, ini future tenses in English dibuat tabel-tabel gitu ya. Kalau pakai will, prediction atau assumption, dan mungkin yang nggak ada di cover dari tadi itu spontaneous action. Spontaneous action itu tindakan yang nggak dipikir, direncanakan lebih dulu gitu ya. Misalnya Anda lihat, loh dosennya dari kejauhan bawa tas kok kelihatan berat banget, langsung gitu Anda spontan, I will help you bring your books atau bag atau apa gitu ya, dan sebagainya. Atau kalian lihat ada seseorang lewat di depan kalian, terus ada yang bukunya jatuh gitu ya, I will pick it up for you misalnya, gitulah ya, seperti itu. Nah, going to untuk future itu untuk sesuatu yang sudah direncanakan dan sudah menjadi suatu konsekuensi logis. Simple present untuk future action yang fix, yang timetable. Present progressive itu yang ya direncanakan tetapi ya bisa saja masih bisa berubah. Future progressive itu will definitely happen gitu ya. Jadi tingkat terjadinya tinggi. Future perfect, something will already have happened before a certain time in the future. Itu. Terus ini polanya gitu ya, polanya bisa kalian lihat sendiri. Ini contoh kalimatnya ya, positif. Ini contoh kalimatnya yang dalam bentuk negatif, dan ini contoh kalimatnya dalam bentuk tanya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke latihan? Sampai sini sudah jelas, Ma'am. Oke, jelas ya. Berarti langsung kalian kerjakan, akan saya beri waktu. Latihannya ada A, future simple and continuous tense, gitu ya. Kemudian ada B, future perfect and future continuous. Kemudian ada C, will or going to, gitu ya. Ini ada 3. Plus kemarin itu sebenarnya udah kalian buat yang bikin kalimat itu? Atau lupa? Halo? Kok tidak ada jawaban? Kalian dengar suara saya nggak? Dengar, Ma'am. Kalian ingat kalau harus bikin kalimat atau nggak usah bikin kalimatnya ya, kita tinggalkan aja ya. Langsung yang ini saja. Oke. Jadi langsung yang ABC ini saja kalian kerjakan, nanti kita cocokkan. Seperti biasa kalian leave, segera leave, saya akan juga leave. Kalian akan saya beri waktu 20 menit. Cukup kali ya 20 menit. Cukuplah 20 menit. Oke. Ayo segera leave. Ya, saya juga akan leave. Thank you, Ma'am.